1641 sangat menarik. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Menghadapi niat membunuh Fang Yuan yang sangat besar, Bai Ningbing tersenyum sambil menatap lurus ke arah mata Fang Yuan, bertanya balik, mengapa aku harus lari? Setelah berhenti sejenak, dia berkata, para Dewa Gu dari klan Qi melarikan diri, itu karena mereka tidak mengenalmu. Kami berdua dari Gunung King Mao, dengan pemahamanku tentangmu, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Hehe, karena aku tidak bisa melarikan diri, apa gunanya melarikan diri? Bukan saja aku tidak akan melarikan diri, sebaliknya, aku akan bergabung dengan Sekte Bayangan. Fang Yuan mengerutkan kening, aku sudah memikirkannya, tetapi jurus pamungkas Bai Xiangmu terlalu menakjubkan, jurus itu dapat membebaskanmu dari hampir semua perjanjian aliansi. Keunikan Bai Xiang adalah jurus itu mengubah Dewa Gu menjadi keberadaan yang unik, bahkan pecahan kecil pun dapat beregenerasi dan terlahir kembali. Inti dari perjanjian aliansi adalah tanda dao jalur informasi. Bai Ningbing dapat memanfaatkan Bai Xiang untuk melukai dirinya sendiri dan menyingkirkan tanda dao jalur informasinya, sehingga perjanjian aliansinya pun batal. Dengan demikian, Bai Xiang juga digunakan untuk penyembuhan, untuk menyingkirkan tanda-tanda dao yang tidak diinginkan dalam tubuh. Benar, menghadapi kewaspadaan mendalam Fang Yuan, Bai Ningbing tertawa. Tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, tetapi bukankah itu lebih mengasyikkan? Fang Yuan mendengus, berkata dengan tidak senang, aku bukan kamu, Bai Ningbing. Bai Ningbing mengangguk, dia berhenti tersenyum saat kecemerlangan melintas di mata naganya, benar, aku telah mengejar kegembiraan selama ini. Inilah sebabnya aku mengagumimu, Fang Yuan, hidupmu benar-benar mengasyikkan, sangat mendebarkan. Setiap kali kamu merencanakan, setiap kali kamu berhasil, atau bahkan setiap kali kamu gagal, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Terutama sebelumnya ketika kamu disergap oleh pengadilan surgawi dan harus melarikan diri seperti anjing, itu benar-benar pengalaman yang paling mendebarkan. Anggota Sekte Bayangan lainnya tidak dapat memahami perasaanku. Beberapa hanya ingin menyelamatkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, beberapa merasa takut dan panik, beberapa merasa tertekan, tetapi yang kurasakan adalah kegembiraan dan sensasi. Semakin besar masalah, semakin besar kesulitan, semakin mengasyikkan hidup ini, bukan begitu? Orang lain mungkin tidak mengenalku, tetapi aku yakin kau mengerti aku, kan? Bai Ningbing menatap mata Fang Yuan dengan tatapan cerah. Fang Yuan terdiam. Saat itu di Gunung King Mao, dia telah menyimpulkan bahwa Bai Ningbing adalah iblis sejati. Dia tidak salah, memang begitulah dia. Untuk mengejar kegembiraan hidup, dia bisa menyerahkan apa saja, bahkan nyawanya. Nilai-nilai dan konsep moral orang normal, kompleksitas cinta dan kebencian, semuanya tidak berhubungan dengannya. Dia berbeda dari norma, pandangan dunianya sangat berbeda, dia hanya berjalan di jalannya sendiri. Dia mengikuti keinginannya sendiri, dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Sebenarnya, Bai Ningbing dan Fang Yuan sangat mirip, mereka adalah jenis yang sama, hanya saja mereka mengejar tujuan yang berbeda. Fang Yuan mengejar kehidupan abadi, dia rela mengorbankan apapun termasuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia gagal dan meninggal di tengah jalan, dia akan merasa senang dan puas, karena dia hidup mengejar mimpinya, dia merasakan kepuasan dan kenikmatan terhadap hidup. Bai Ningbing berkata bahwa Fang Yuan memahaminya, dia benar sekali, sama seperti bagaimana dia memahami Fang Yuan. Pepatah mengatakan, para pahlawan saling mengagumi, begitu pula dengan iblis. Niat membunuh Fang Yuan berangsur-angsur memudar. Niat membunuhnya, hanyalah kedok, sebenarnya, dia tidak benar-benar memiliki banyak niat membunuh. Mengapa dia harus membunuh Bai Ningbing? Kekuatan Fang Yuan jauh melampaui Bai Ningbing, ancamannya sangat rendah bagi Fang Yuan. Terkadang, ketika dia melihat Bai Ningbing, Fang Yuan dapat melihat bayangannya sendiri. Iblis sejati seperti mereka terlalu langka, bertemu dengan mereka adalah bentuk keberuntungan, itu adalah bentuk penegasan terhadap tujuan mereka. Karena kemiripan mereka, mereka saling mengenali, mereka mengakui satu sama lain. Jadi, saat Bai Ningbing mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Fang Yuan, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, meminta Fang Yuan untuk tinggal di tempatnya dan menyaksikan kegembiraan hidup. Bai Ningbing merasa bahwa Fang Yuan dapat menggantikannya sampai batas tertentu. Terkadang, Fang Yuan memikirkannya, jika dia dan Bai Ningbing bertukar identitas,
apakah dia akan membuat pilihan yang sama seperti Bai Ningbing? Hahaha, Bai Ningbing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, aku bisa memberikan semua sumber daya gua surga Bai Xiang kepadamu. Tapi aku menginginkan cacinggu dari warisan sejati Bai Xiang, aku bersedia bergabung dengan Sekte Bayangan karena menghadapi pengadilan surgawi benar-benar mengasyikkan. Ini adalah kegembiraanmu, tetapi itu akan menjadi milikku juga. Kalau begitu, ada 3 kemungkinan hasil. Bai Ningbing menyipitkan matanya, kegembiraan melintas di matanya, ada cahaya kegilaan. Kemungkinan pertama, kamu akan dibunuh oleh pengadilan surgawi. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu terbunuh, itu akan terjadi dengan cara yang luar biasa, perjuanganmu sebelum kematian pasti akan menjadi klimaks. Dengan menyaksikan kematianmu, itu akan menjadi pengalaman terbesar dalam hidupku. Petik 2. Kemungkinan kedua, pengadilan surgawi dikalahkan atau bahkan dihancurkan olehmu. Itu pasti sangat mengasyikkan, kekuatan nomor 1 dalam sejarah manusia jatuh seperti meteor yang jatuh, itu akan menciptakan percikan terbesar di dunia ini. Dan kemungkinan ketiga, yang paling aku nantikan, karena ini yang paling mendebarkan. Kau dan pengadilan surgawi menemui jalan buntu, kedua belah pihak menderita kerugian. Kalau begitu, aku akan tetap di sisimu, aku akan memiliki kesempatan tertinggi untuk menemukan peluang. Aku bahkan mungkin muncul sebagai pemenang, kau dan pengadilan surgawi akan menjadi batu loncatanku. Fang Yuan menatap Bai Ningbing dengan tenang, dia berkata dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi, jika aku membunuhmu sekarang, ketiga kemungkinan itu akan lenyap. Ya, Bai Ningbing mengerutkan kening, dia menjadi sedikit sedih, tatapannya berkedip dan nadanya menjadi berat, itu benar. Jika aku mati sekarang, meskipun aku akan melawan sekuat tenaga, kekuatan kita terlalu jauh berbeda, hanya akan ada sedikit kegembiraan dalam pertempuran. Tetapi jika itu pilihanmu, aku akan menerimanya. Dia tersenyum, mengangkat bahu, aku terlalu lemah, aku harus menerima takdir itu. Kekejaman hidup ini juga mengasyikkan, bukan? Hehehe, kematian tidak menakutkan bagi Bai Ningbing. Dia orang gila, tetapi juga logis dan tenang. Orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Tetapi seseorang yang bahkan lebih menakutkan darinya berdiri tepat di depannya. Itu adalah penguasa jalur iblis Fang Yuan yang membuat kehendak surga dan pengadilan surgawi tidak berdaya untuk dihadapi. Fang Yuan tersenyum sambil tertawa, sangat menarik. Bai Ningbing adalah orang yang sangat menarik. Saat ini, Bai Ningbing lemah dan tunduk pada belas kasihan Fang Yuan. Dia tidak mencoba membujuknya untuk mengampuni dia mengatakan yang sebaliknya, bahkan mengungkap ancamannya sendiri kepada Fang Yuan. Ini karena dia mengerti Fang Yuan. Fang Yuan adalah orang yang berpikiran jernih, dia telah menganalisis manfaat dan biaya untuk mempertahankan hidupnya. Begitu dia mengambil keputusan, tidak ada gunanya apapun yang dikatakan. Bahkan tanpa kata-kata Bai Ningbing, Fang Yuan tahu bahwa dia membutuhkan semua kekuatan yang bisa dia dapatkan untuk menghadapi pengadilan surgawi dan mendapatkan warisan sejati teratai merah. Bai Ningbing adalah sumber kekuatan pertempuran yang berharga, bahkan jika dia diberi kesempatan untuk mengkhianatinya, jadi apa? Pedang secara alami dapat melukai diri sendiri. Tetapi jika dia membuang pisau ini dan bertarung dengan tangan kosong, bukankah itu tindakan yang bodoh? Terserah pada kemampuan Fang Yuan untuk memanfaatkan pisau ini dengan baik dan mencegah pengkhianatannya. Jika aku terlalu tidak berguna dan pengkhianatan Bai Ningbing berhasil, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri, bukan begitu? Memikirkan hal ini, Fang Yuan tertawa, oh Bai Ningbing, kau benar-benar seseorang yang kukagumi, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Ikuti aku, saksikan kegagalan atau keberhasilanku. Jika aku mati di tanganmu, itu akan menjadi pertunjukan yang hebat. Tetapi sekarang, tunjukkan nilaimu kepadaku, bawakan aku kepala para dewa Guklan Qi, dan juga, gua surga laut Qi mereka di dalam jurus pembunuh tingkat 9, wujud surga. Kehendak Fang Yuan bergerak seperti naga, melingkar di udara saat ia menyerang dengan tiba-tiba. Gemuruh, kehendak Fang Yuan turun seperti meteor, menghantam dasar lautan kehendak, memusnahkan banyak dari mereka dalam sekejap. Namun, lautan kehendak ini benar-benar besar, serangan Fang Yuan hanya menghancurkan sebagian kecil dari mereka. Meskipun aku menang dan menduduki area inti jurus pembunuh, tempat ini dipenuhi dengan kehendak keturunan 5 siang. Hanya setelah aku memusnahkan mereka semua, aku dapat benar-benar mengaktifkan jurus pembunuh tingkat 9 ini.
Lautan kehendak ini sangat besar. Dan masalah yang lebih besar adalah, kehendak ini dipengaruhi oleh jurus pembunuh tingkat 9 dan sekuat batu. Banyak metode Fang Yuan tidak dapat bekerja pada mereka, di bawah pengaruh jurus pembunuh tingkat 9, ia memiliki sejumlah metode yang terbatas untuk digunakan. Fang Yuan tiba-tiba memiliki pikiran saat ia menanamkan gelombang kehendak baru. Swoosh swoosh swoosh. Kehendak itu terkumpul menjadi pedang-pedang saat pedang-pedang kehendak yang tak terhitung jumlahnya melesat jatuh seperti hujan, menusuk ke lautan kehendak dan menciptakan lubang-lubang besar. Dalam beberapa saat, lapisan lautan kehendak ini pun terhapus. Dibandingkan dengan naga kehendak sebelumnya, hujan pedang kehendak ini memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Fang Yuan melihat ini dan mendesah dalam-dalam, seperti yang diharapkan dari pedang kebijaksanaan Gu Abadi peringkat 8. Dia memiliki level kultivasi peringkat 8 sekarang, dia bisa menggunakan Gu ini. Meskipun itu adalah Gu Abadi jalur pedang, itu terkait erat dengan jalur kebijaksanaan. Fang Yuan menggunakannya sebagai inti untuk menyimpulkan gerakan sederhana yang dapat memanggil sejumlah besar kehendak pedang. Menggunakan kehendak pedang ini untuk menyerang lautan kehendak adalah metode paling efektif yang pernah dicoba Fang Yuan. Tetapi jika dia melakukannya, investasinya akan sangat tinggi. Gu Abadi pedang kebijaksanaan adalah Gu peringkat 8, itu menghabiskan esensi abadi leci putih dan gerakan pembunuh abadi dengannya akan menyebabkan banyak pengeluaran esensi abadi. Tetapi Fang Yuan menghitung dan menemukan bahwa dia dapat menerima pengeluaran ini. Bagaimanapun, dia kaya, manajemen bukaan abadinya adalah tambang emas yang sedang naik daun. Selama pertempuran di Sungai Waktu, meskipun Fang Yuan lolos dan menggagalkan rencana pengadilan surgawi untuk membunuhnya, kerugiannya sangat parah. Penghancuran rumah Gu Abadi yang belum selesai sangat menyakitkan baginya, bahkan sekarang. Rumah Gu Abadi yang belum selesai ini diciptakan oleh Fang Yuan setelah menangkap banyak dewa Gu perbatasan selatan dan memperoleh Gu Abadi mereka. Ia melakukan transaksi dan negosiasi dengan jalur lurus perbatasan selatan, akhirnya memeras cukup banyak Gu Abadi untuk perakitan. Fang Yuan telah menghabiskan banyak upaya untuk melakukan ini, meskipun ia menghabiskan begitu banyak waktu untuk itu dihancurkan. Saya harap jurus pamungkas bentuk surga ini dapat berguna bagi saya. Fang Yuan sangat mengantisipasi apa yang dapat diberikan oleh bentuk surga kepadanya. Untuk jurus pamungkas biasa, Fang Yuan dapat menyelidiki dan menyimpulkan kemampuannya. Namun jurus pamungkas ini berada pada peringkat 9, terlalu mendalam, Fang Yuan tidak dapat memahaminya. Ini adalah ciptaan Tifing Heaven Demon Venerable, ia memiliki spesialisasi dalam jalur ruang dan jalur pencurian. Bahkan jika ini bukan jurus ofensif, jurus ini pasti memiliki efek yang luar biasa. Meskipun Tifing Heaven Demon Venerable tidak menjelaskan apapun tentang jurus ini, Fang Yuan dapat menyimpulkan beberapa hal dari aspek lain. Seperti sikap Shadow Sect, Pak Tua Yanxi dari Shadow Sect secara khusus membantu Bai Ningbing demi mendapatkan bentuk surga. Pak Tua Yanxi adalah ahli jalur kebijaksanaan yang hebat, ia mungkin telah menemukan sesuatu. Jurus pamungkas bentuk surga ini pasti sangat berguna bagi Shadow Sect. Fang Yuan adalah pemimpin Shadow Sect saat ini, jurus pamungkas bentuk surga ini pasti akan bermanfaat baginya. Selain menyingkirkan lautan keinginan, Fang Yuan juga menghancurkan segel 5 siang dan memperoleh rumah Gu Abadi di puncak gunung, serta gua surga publik ini. Gua surga ini hanya dibuka sekali dalam 1000 tahun, memiliki sumber daya yang melimpah. Para dewa Gu Clan Qi terlalu sibuk melarikan diri, mereka tidak dapat memperoleh sumber daya ini, jadi semuanya menjadi sumber daya Fang Yuan. Ledakan besar itu mencabik-cabik Bai Ningbing. Namun pada saat berikutnya, wujud Bai Xiangnya berkumpul lagi dan menyerang para dewa Gu Clan Qi. Para dewa Gu Clan Qi memiliki ekspresi jelek, mereka melihat betapa mengerikannya jurus pamungkas Bai Xiang. Bai Ningbing mengaktifkan jurus ini, dia hampir tidak dapat mati. Meski begitu, saat ini, dia tidak bertarung sendirian, Ying Wuxie dan Hei Luo Lan juga membantunya. Meskipun Fang Yuan ingin Bai Ningbing membunuh para dewa Gu Clan Qi ini, dia tahu batasnya. Dia bahkan tidak memiliki jurus pamungkas medan perang abadi. Fang Yuan telah menyiapkan formasi abadi untuk menyergap, sejak ia menangkap para abadi jalur lurus perbatasan selatan, ia mulai menyukai metode ini. Begitu para dewa Gu Clan Qi masuk, kebebasan mereka dilucuti oleh formasi abadi, mereka tidak dapat melarikan diri, mereka harus melawan Bai Ningbing. Ah! Dengan teriakan menyakitkan,
Dewa Gu klan Qi termuda terluka parah oleh Bai Ningbing dan meninggal. Giliranku, Ying Wuxie sudah siap, ia segera bergerak dan menangkap jiwa Dewa Gu klan Qi, menjebaknya dalam formasi. Para Dewa Gu klan Qi yang tersisa berteriak marah saat mereka membalas dengan ganas. Bai Ningbing kembali hancur berkeping-keping, tetapi dia bangkit kembali dalam beberapa tarikan napas, berubah menjadi Bai Xiang lagi. Meskipun ada banyak Dewa Gu klan Qi yang memiliki kekuatan tempur tinggi, mereka semua kini menunjukkan ekspresi putus asa. Karena mereka tahu bahwa Bai Ningbing tidak dapat dibunuh, sementara mereka terjebak di sini, mereka akhirnya akan kalah dalam pertempuran yang melelahkan ini. Apa yang harus kita lakukan? Bai Ningbing terlalu merepotkan untuk dihadapi, dan yang terpenting, Fang Yuan ini terlalu kejam, dia benar-benar memasang formasi ini di dekat pintu masuk gua surga laut Qi kita. Dewa Gu klan Qi sangat waspada tetapi ketika mereka berada di dekat markas mereka, mereka ditangkap. Mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan telah membunuh Qi Sai. Meskipun dia tidak memasuki gua surga 5 siang, dia tahu detail gua surga laut Qi. Gua surga laut Qi ini adalah lubang abadi Qi Xiang di masa lalu, setelah ditempatkan di surga putih. Ia tidak dapat bergerak lagi, ia telah tinggal di sana selama ini. Fang Yuan menggunakan informasi ini untuk mengatur formasi abadi secara diam-diam, berhasil menjebak anggota klan Qi. Kalau terus begini, kita pasti kalah. Mundur, aku tidak percaya jurus pamungkas Bai Xiang miliknya begitu kuat, apakah tidak ada biaya atau serangan balik. Jangan lupakan Fang Yuan, jika dia sampai di sini, kita tidak berada di rumah Gu abadi, segel 5 siang tidak dapat menghentikannya. Kita tidak dapat keluar dari formasi abadi, kita harus membiarkan Qi Pingsu keluar dan bekerja sama dengan kita untuk menghancurkan formasi ini. Tidak, Qi Pingsu adalah satu-satunya orang yang tersisa di pangkalan, jika dia keluar, dia harus membuka pintu masuk, Sekte Bayangan akan dapat menggunakan kesempatan itu. Fang Yuan mungkin sudah ada di dekat sini menunggu gua surga terbuka, sehingga dia bisa menyerbu masuk. Fang Yuan tidak datang, namun, ketakutan dan kelicikannya terukir di hati semua orang, para Dewa Gu klan Qi merasakan tekanan yang dalam dan mulai panik. Pada saat yang sama, di benua tengah, seorang pemuda berdiri dengan tenang, menatap Gu abadi di depannya. Pemuda ini memiliki ekspresi yang dewasa dan berpengalaman, itu menunjukkan bahwa ia telah melewati banyak rintangan dalam hidupnya. Ini tidak lain adalah Gu Yue Fangzheng. Gu Yue Fangzheng awalnya akan dieksekusi oleh Sekte Bangau Abadi, tetapi Fang Yuan merencanakan dan memalsukan kematiannya, membuatnya tinggal di tanah yang diberkati Langya. Fang Zheng tinggal di tempat di mana ia dikucilkan oleh orang-orang berbulu, ia telah mengalami perang dan konflik yang panjang, berada dalam bahaya setiap saat, ia juga sering berada dalam situasi di mana hidupnya dipertaruhkan. Setelah semua pengalaman ini, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia telah benar-benar dewasa. Setelah itu, ketika pengadilan surgawi menyerang tanah terberkati Langya, karena identitas unik Gu Yue Fangzheng, ia diselamatkan oleh Feng Jiuge. Setelah itu, ia kembali ke benua tengah. Jika aku tidak salah, ini adalah Gu abadi jalur darah. Fangzheng menatap Gu abadi di hadapannya sambil menunjukkan senyum mengejek, kau ingin aku mengolah jalur darah, menjadi Gu abadi jalur iblis dan berhadapan dengan Gu Yue Fang Yuan. Ini adalah keputusan Sekte Bangau Abadi, Sekte Jalur Lurus. Fan Si Liu, Gu abadi peringkat 6 dari Sekte Bangau Abadi, sedikit mengernyit sambil terkekeh, terlepas dari kekuatannya. Jika kau menggunakannya dengan benar, itu adalah benar, jika kau menggunakannya untuk kejahatan, itu adalah iblis. Tidakkah kau mengerti ini? Misalnya, aku mengolah jalur racun tetapi aku masih dapat membantu orang-orang di dunia ini. Kau dapat melakukan hal yang sama dengan jalur darah. Gu Yue Fangzheng menggelengkan kepalanya, aku mengolah jalur darah hanya demi menghadapi Fang Yuan secara efektif. Bagaimanapun, kita adalah saudara sedarah. Meskipun Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, klon jalur waktunya masih memiliki hubungan darah dengan Fang Zheng. Fan Si Liu mengangguk, memang begitu. Apakah kau tidak ingin membalas dendam? Bagaimanapun, dia telah membantai semua anggota klanmu di desa Gu Yue. Gu Yue Fangzheng menghela napas dalam-dalam, meskipun wajahnya masih muda, tatapannya penuh dengan perubahan hidup. Sudah bertahun-tahun berlalu, sejujurnya, meskipun aku masih membencinya, aku sudah memahaminya. Aku sudah memikirkannya, aku sangat kekanak-kanakan dan bodoh ketika aku masih muda, Fang Yuan telah merawatku dengan sangat baik.
Sebaliknya, paman dan bibiku memperlakukanku seperti pion dan memanfaatkanku. Haruskah aku membalas dendam untuk orang-orang seperti itu? Aku tidak mau. Tentu saja, pemimpin klan dan Gu Yue Kingsu telah merawatku dengan baik. Mereka membantu membesarkanku, aku sangat ingin membalas dendam untuk mereka. Petik 2. Tapi aku lelah sekarang, desah, siklus saling membunuh terus berlanjut tanpa henti dari waktu ke waktu. Aku tidak ingin balas dendam lagi. Ekspresi Fan Xiliu tidak berubah, tampaknya selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar telah mengalami banyak hal. Gu Yue Fang Zeng menatapnya, senyum mengejeknya semakin lebar, ironisnya adalah ketika aku ingin membalas dendam, sekte itu tidak mendukungku dan bahkan ingin melenyapkanku. Namun ketika aku menyerah untuk membalas dendam, kalian semua menyelamatkanku dan mendukung balas dendamku. Berbicara tentang ini, Gu Yue Fang Zeng menatap Gu Abadi Jalur Darah, dengan tatapan yang menakutkan, dan aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan, aku hanya bisa menerima ini. Fan Xiliu menilai Fang Zeng sekali lagi, keterkejutan melintas di matanya saat dia tersenyum tipis, apakah benar-benar baik-baik saja untuk berbicara terbuka tentang ini? Apakah itu penting? Aku tahu bahwa dengan metodemu, aku tidak bisa menyembunyikan pikiran apapun darimu, bukan begitu? Sambil berkata demikian, Fang Zeng mengulurkan lengannya, memegang Gu itu sambil bertanya, siapa nama Gu ini? Pembalasan darah. Bai Ningbing, jangan berlebihan. Pemimpin Gu Immortal Klan Qi, Qifa berteriak marah. Bai Ningbing tertawa dingin dalam benaknya. Bai Xiang melesat menembus langit, melesat melewati Qifa saat mayat Qi Jin tertinggal, membeku di dalam es. Ekspresi ketakutannya sebelum meninggal terpelihara dengan sempurna, ditunjukkan dengan jelas di dalam es. Bum bum bum. Jurus pembunuh jalur Qi meledak tanpa henti, Bai Xiang menghindari sebagian dari jurus itu, beberapa di antaranya dicegat oleh formasi abadi, sementara sisanya mencabik-cabik Bai Xiang. Namun, segera, formasi itu beregenerasi dengan sempurna. Adegan ini membuat para Gu Immortal Klan Qi merasakan hawa dingin yang dalam di tulang punggung mereka. Setelah pertempuran yang intens, 3 dari 5 Gu Immortal Klan Qi telah tewas, hanya Qifa dan Qi Kai yang tersisa. Sialan, Bai Xiang terlalu kuat, kita tidak bisa menghadapinya dalam situasi ini. Qifa menggertakkan giginya, formasi abadi super ini adalah masalah terbesar, tampaknya, kita pasti sudah lolos. Qi Kai menatap Qifa dengan mata merah, menunjukkan kebenaran. Qifa terdiam, Qi Kai benar, meskipun jurus pamungkas Bai Xiang kuat, tidak bisakah mereka lari begitu saja jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Langit itu luas, tidak perlu berhadapan langsung dengan Bai Ningbing. Namun, terlalu sulit untuk keluar dari formasi abadi ini. Setidaknya bagi Qifa dan Qi Kai, mereka telah berusaha sejak awal, tetapi tidak memperoleh hasil apapun. Qifa menghela napas, kau benar, mari kita panggil Qi Pingsu untuk membantu. Qi Pingsu hanya memiliki level kultivasi peringkat 6, ia tinggal di belakang untuk menjaga markas klan Qi, Gua Surga Laut Qi. Namun sekarang, mereka harus memintanya untuk keluar dan bergabung dengan mereka. Selama mereka dapat menghancurkan sedikit formasi abadi ini, mereka akan diselamatkan. Namun, jika mereka melakukannya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Fang Yuan sengaja memastikan formasi abadi tidak menghalangi transmisi, ia ingin memancing Qi Pingsu keluar dari Gua Surga. Qifa mengetahui hal ini, jadi selama pertempuran berlangsung, ia tidak ingin mendapatkan bantuan dari Qi Pingsu. Namun sekarang, mereka berada dalam situasi yang sulit. Jika mereka tidak memintanya untuk keluar, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Qi Pingsu sudah menunggu untuk bergerak, begitu dia menerima perintah, dia membuka pintu masuk lubang abadi. Bai Ningbing sangat gembira, mereka akhirnya berhasil. Sambil berkata demikian, dia berteleportasi menggunakan formasi, bergegas ke pintu masuk lubang abadi. Oh tidak, Qi Pingsu baru saja ingin keluar ketika Bai Ningbing menyerbu masuk, tanpa pilihan, dia harus mundur. Gua Surga Laut Qi sangat besar, ditutupi awan putih dan berangin kencang. Saat Bai Ningbing masuk, dia merasakan tekanan yang kuat, kekuatannya ditekan dengan kuat oleh jejak dao jalur Qi yang luas di tempat ini. Namun Bai Xiang masih sangat kuat, Bai Ningbing dan Qi Pingsu bertarung dengan sengit dan dia segera menang. Qi Pingsu hanya memiliki level kultivasi peringkat 6, kakinya lumpuh dan dia memiliki luka di tubuhnya. Dia tidak bisa mengalahkan Bai Ningbing. Dia dengan cepat mundur dengan keunggulan teritorialnya di tempat ini,
dia segera menghilang ke dalam awan putih. Bai Ningbing mengerutkan alisnya. Situasinya sedikit merepotkan, dia tidak membunuh Qi Pingsu sebelumnya. Bagaimana dia bisa menemukan orang ini di surga gua yang besar ini sekarang? Bahkan jika dia menemukannya, bagaimana jika dia melarikan diri lagi? Tiba-tiba, Bai Ningbing mengangkat kepalanya, dia melihat lautan awan tebal telah terbentuk di atas kepalanya. Rasa bahaya yang kuat mengingatkannya dalam benaknya. Bahaya yang fatal. Seketika, Bai Ningbing memahami betapa seriusnya situasi tersebut. Dia dengan cepat terbang turun seperti meteor yang jatuh, turun dengan cepat. Dalam penglihatannya, tanah kekuningan itu semakin membesar. Ekspresi Bai Ningbing menjadi serius, rasa bahaya di hatinya semakin kuat. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, dia menoleh untuk melihat ke langit hanya untuk menemukan lautan awan meluas ke cakrawala, gerakan pembunuh yang sangat kuat sedang berkembang dari dalamnya. Pada saat yang sama, Qi Pingsu yang berada di lautan awan menatap roh surgawi Laut Qi sambil berkata dengan gembira, "Roh surgawi Laut Qi, kamu sudah bangun." Waktu ini benar-benar sempurna. Roh surgawi Laut Qi memiliki penampilan seperti rusa putih salju, matanya berwarna emas, sangat menyilaukan. Aku terbangun dan tersadar. Sejak terakhir kali aku terluka, aku perlu menyegel diriku sendiri untuk menstabilkan lukaku. Tetapi kali ini, aku merasakan bahwa keberadaan yang sangat jahat dan kuat sedang mengejar gua surga. Akibatnya, aku harus bangun, tetapi penyusup ini bukanlah keberadaan yang aku rasakan. Qi Pingsu tercengang, aku tahu siapa dia, pasti Fang Yuan. Roh surgawi, kau telah menyegel dirimu sendiri selama bertahun-tahun, kau tidak tahu bahwa seorang dewa gu jalur iblis yang mengerikan telah muncul, namanya adalah Fang Yuan, bahkan pengadilan surgawi tidak berdaya melawannya. Roh surgawi Laut Qi terkejut, bahkan pengadilan surgawi tidak berdaya. Pasti dia. Qi Pingsu menunjuk Bai Ningbing, berkata dengan sangat marah, ini adalah bawahan Fang Yuan, dia telah membunuh 3 dewa gu klan kita. Roh surgawi Laut Qi sangat marah, niat membunuh melonjak di mata emasnya, mata ganti mata, mereka membunuh garis keturunan klan Qi kita akan mengakhiri hidupnya juga. Sambil berkata demikian, suara keras bergema saat pilar Qi putih besar menghantam Bai Ningbing dengan kecepatan tinggi dari lautan awan. Pada saat ini, Bai Ningbing terkejut saat mendapati ada kekuatan di sekelilingnya yang melumpuhkannya. Dia memiliki berbagai macam pikiran dalam benaknya tetapi tubuhnya tidak bergerak, seperti serangga yang terperangkap dalam ember. Sangat kuat, bahkan dengan seluruh kekuatanku, aku tidak bisa melarikan diri. Bai Ningbing mengangkat kepalanya, pilar Qi putih menghantamnya seperti gunung raksasa. Serangan ini jelas berada di level 8, bahkan jika Bai Ningbing memiliki Bai Xiang, dia tidak bisa melarikan diri, dia pasti akan mati. Tetapi pada saat ini, cahaya giok bersinar entah dari mana, meledak menjadi kunang-kunang giok yang tak terhitung jumlahnya, menari-nari di sekitar area tersebut. Dari dalam cahaya hijau giok, Fang Yuan muncul. Itu dia. Seketika, roh surgawi Laut Qi bergetar hebat, berteriak kaget. Memang, dia adalah Fang Yuan. Qi Pingsu menelan ludahnya sambil merasa sangat gugup. Terhadap pilar Qi putih, ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia hanya mengulurkan jarinya. Swoosh! Dengan suara melengking, pedang yang sangat tajam dan besar melonjak dan menusuk pilar Qi putih, memotongnya menjadi 2. Pilar Qi putih menghilang, Qi Pingsu membuka mulutnya saat dia merasa sangat terkejut. Aku terselamatkan. Bai Ningbing linglung sebelum bibirnya melengkung, dia terbang ke udara dan berdiri di samping Fang Yuan. Gerakan apa ini? Bai Ningbing mendongak ke atasnya, berkata dengan ragu-ragu, jangan bilang padaku. Itu seharusnya gerakan pembunuh khas Qi Xiang, Laut Qi tak terbatas. Gerakan ini hebat dan luas, rumit dan selalu berubah, mampu menyerang dan bertahan, Qi Xiang terkenal di masa lalu karenanya. Fang Yuan setuju, dengan ekspresi serius. Laut Qi tak terbatas adalah gerakan pembunuh tingkat 8, menggunakan banyak gu abadi jalur Qi sebagai intinya, dengan puluhan ribu cacing gu tambahan. Itu bisa menyerap semua jenis Qi di dunia untuk meningkatkan kekuatannya. Jurus pamungkas ini cukup unik, jurus ini memiliki potensi untuk berkembang dengan sendirinya. Setelah Qi Xiang menciptakan jurus ini, ia mengumpulkan segala macam Qi dan menyimpannya di dalam lubang abadi, meningkatkan kekuatan jurus ini. Untungnya, Qi Xiang telah lama meninggal, meskipun lautan Qi yang tak terbatas tertinggal di Gua Surga Laut Qi,
karena jurus ini terlalu kuat dan tanpa ada Gu Immortal peringkat 8 di klan Qi, jumlah Qi yang sangat besar itu perlahan-lahan menghilang. Hingga saat ini, Fang Yuan mengejar Gua Surga Laut Qi. Jurus ini mengingatkan roh surgawi Laut Qi dan jurus ini nyaris berhasil mengaktifkan lautan Qi yang tak terbatas. Setelah bertahun-tahun, jurus ini akhirnya digunakan lagi. Meskipun jurus ini sangat kuat, Qi Xiang sudah lama mati. Seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh roh surgawi dengan jurus ini? Hehe, Fang Yuan mencibir, tiba-tiba terbang ke langit, langsung menuju lautan awan. Bai Ningbing menggertakkan giginya. Dia ingin bertarung bersama Fang Yuan tetapi dia dengan cepat menghentikan dirinya dengan bijak, menunjukkan penyesalan di wajahnya. Dia terlalu lemah, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran sebesar itu. Gemuruh, Bai Ningbing menatap langit, lautan awan bergemuruh, setelah Fang Yuan masuk, ombak menjadi lebih bergolak, seolah-olah tsunami telah terjadi di awan putih. Pada saat yang sama, ledakan gemuruh bergema tanpa henti. Qi kehidupan, Qi kematian, Qi pedang, Qi bilah, Qi senja, Qi fajar. Bai Ningbing terpesona oleh pemandangan ini, semua jenis Qi berkumpul dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti tanaman, bilah, pedang, tombak, binatang buas dan burung, mereka semua berkumpul tepat di luar lautan Qi, sebelum menyerbu ke arah Fang Yuan untuk pertempuran yang intens. Fang Yuan awalnya merasakan tekanan yang sangat besar, dia hampir tidak bisa bergerak. Tetapi segera, dia mengungkap beberapa misteri dari jurus pamungkas ini. Di dalam celah abadi yang berdaulat, klon jalur waktunya sedang duduk di depan Gu kebijaksanaan, menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan informasi dari lautan Qi yang tak terbatas dengan cepat. Setelah bertarung beberapa saat lagi, alis Fang Yuan mengendur saat dia tertawa terbahak-bahak, memulai serangan baliknya. Kemanapun dia pergi, segala macam rintangan dirobohkan dan dihancurkan. Dia tak terhentikan, dia menyerang sepanjang jalan sampai dia mencapai roh surgawi. Roh surgawi Laut Qi memiliki persyaratan yang sulit untuk dimiliki, Fang Yuan tidak dapat mencapainya, informasi itu diperoleh dari jiwa Qi Sai. Sementara itu, penindasan roh cahaya darah tidak dapat bekerja melawan roh surgawi tingkat 8. Jadi, Fang Yuan terus maju untuk membunuh roh surgawi Laut Qi. Saat roh surgawi Laut Qi mati, jurus pamungkas Laut Qi tak terbatas yang tak berawak itu segera berhenti. Aku menyerah. Tubuh Qi Pingsu menggigil, dia benar-benar ditundukkan oleh aura iblis Fang Yuan yang luar biasa. Fang Yuan menatapnya dengan dingin, kau cukup pintar, baiklah, jika kau ingin hidup, buat Qi Fa dan Qi Kei menyerah juga. Jika tidak, kalian semua bisa mati bersama. Ya, Qi Pingsu dipenuhi dengan tekanan, ia dikirim ke dalam formasi. Qi Fa dan Qi Kei mengetahui bahwa Gua Surga Laut Qi telah direbut, mereka kehilangan semua motivasi mereka. Setelah beberapa keraguan, mereka menyerah dengan ekspresi pucat, menghentikan perlawanan mereka. Dan sekarang, dari taruhan 5 siang, jurus pembunuh tingkat 9 yang berharga, surga Gua Publik 5 siang, serta surga Gua Laut Qi semuanya diperoleh oleh Fang Yuan Surga Laut Qi. Kemari, tubuh utama Fang Yuan berteriak sambil mengulurkan lengan kanannya. Kelima jarinya meraih lautan Qi tak terbatas di depannya. Seketika, Qi jingga kuning mengalir keluar dari lautan Qi tak terbatas. Qi ini sangat istimewa, berkilau dan hidup, bergerak dengan jejak panjang di belakangnya, ujung Qi memiliki awan keberuntungan yang berputar di sekitarnya. Ini adalah Qi keberuntungan, sejenis material abadi. Laut Qi tak terbatas memiliki segala macam Qi di dalamnya, Qi keberuntungan adalah salah satu yang paling langka. Karena bahkan di 5 wilayah dan 2 surga, Qi keberuntungan dalam skala seperti itu jarang terlihat. Jika seorang Dewa Gu dapat menemukannya, mereka sangat beruntung. Fang Yuan sedang membongkar jurus pamungkas lautan Qi tak terbatas sekarang. Jurus pamungkas ini adalah kartu truf terbesar Qi Xiang, mirip dengan segel Luopo dan segel perlindungan aliran balik Fang Yuan. Jurus pamungkas lautan Qi tak terbatas ini juga menggunakan material abadi. Itu adalah berbagai bentuk Qi yang dikumpulkannya. Semakin banyak jenis Qi yang terkumpul dalam skala besar, semakin kuat lautan Qi yang tak terbatas. Tentu saja, jurus ini tidak hanya akan menghabiskan esensi abadi, tetapi juga menghabiskan Qi yang tersimpan. Bahkan jika tidak digunakan, seiring berjalannya waktu, Qi ini secara alami akan menghilang perlahan. Jadi, Fang Yuan telah menghadapi jurus pembunuh lautan Qi yang tak terbatas sebelumnya ketika belum mencapai puncaknya.
Sekarang sudah hari kelima. Sejak dia berhasil menghancurkan gua surga Laut Qi, dia telah beristirahat di sini. 2 hari yang lalu, dia mengumpulkan semua keuntungannya. Dia juga membuat perjanjian perbudakan dengan 3 dewa Gu Klan Qi, Qi Pingsu, Qi Fa, dan Qi Kai. Beberapa sumber daya yang dapat dipindahkan ke celah abadi yang berdaulat juga ditangani oleh Ying Wuxie dan yang lainnya. Sementara itu, fokusnya sendiri adalah pada jurus pembunuh lautan Qi yang tak terbatas. Ini adalah jurus pembunuh jalur Qi, itu tidak dapat digunakan oleh Fang Yuan. Membongkarnya akan memberinya sejumlah besar Qi, yang cukup berharga. Dan yang paling penting, Fang Yuan hanya bisa menghadapi cacing-cacing Gu ini. Setelah membongkar jurus pamungkasnya, jika dia menyempurnakannya dengan gegabah, dia mungkin akan menghadapi serangan balik dari jurus pamungkasnya. Lagi pula, jurus ini lengkap dan luar biasa. Aku akan butuh 3 hari lagi untuk mengekstrak semua Qi dengan kecepatan ini. Setelah itu, aku akan menyempurnakan Gu abadi ini. Fang Yuan merencanakan dalam hati. Ada banyak cacing Gu fana yang digunakan untuk membangun jurus pamungkas lautan Qi yang tak terbatas, tetapi Fang Yuan tidak terlalu peduli dengan mereka. Fokusnya adalah pada Gu abadi. Ada 6 Gu abadi yang membentuk jurus pamungkas ini. Satu adalah Gu abadi peringkat 8, yang disebut Big Qi. Itu adalah inti dari jurus pamungkasnya. Selain itu, ada beberapa cacing Gu peringkat 7 dan 6. Fang Yuan paling memperhatikan Gu abadi peringkat 7, yang disebut Qi keluarga besar. Cacing Gu jalur Qi ini dapat menyimpan semua jenis Qi, termasuk Qi kesengsaraan. Poin terakhir sangat penting. Fang Yuan pernah menggunakan banyak Gu Qi keluarga kecil untuk menyimpan Qi kesengsaraannya dan membantunya melewati kesengsaraan. Sebagai Gu abadi, Qi keluarga besar memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dalam aspek ini. Dengan Gu abadi ini, saya akan dapat menyimpan dan melepaskan Qi kesengsaraan. Itu adalah metode yang luar biasa untuk menghadapi kesengsaraan. Petik 2. Jika malapetaka dan kesengsaraan kuat, saya akan menggunakan Gu ini untuk menyerap Qi kesengsaraan dan melemahkannya. Jika lemah, saya akan melepaskan Qi kesengsaraan untuk memungkinkan diri saya mendapatkan lebih banyak tanda Dao pada akhirnya. Dengan menggunakan Gu ini, aku bahkan dapat menyerap Qi langit dan bumi dari dunia luar dan menyimpannya. Ketika celah abadi berdaulat membutuhkannya, aku dapat melepaskan Qi ini. Ini mencegahku dari perlunya menempatkan celah abadiku untuk menyerap Qi langit dan bumi dan menstabilkan celah abadi berdaulat. Situasi yang berbeda memunculkan kebutuhan yang berbeda. Bukannya Gu abadi berperingkat lebih tinggi tentu lebih membantu Gu abadi. Dalam hal ini, Qi keluarga besar peringkat 7 jauh lebih membantu baginya daripada Qi besar peringkat 8. Menyempurnakan Gu abadi jalur Qi ini akan menghabiskan waktu dan energi Fang Yuan. Namun, tidak ada kesulitan berkat pencapaian tingkat Grandmaster kuasi tertinggi Fang Yuan dalam jalur penyempurnaan dan tingkat pencapaian Grandmaster Agung jalur pencurian, serta tangan hantu pencuri hebat dan metode lainnya. Seperti yang diantisipasi Fang Yuan, beberapa hari kemudian, dia menyerap semua Qi di sini. Semua Qi ini disimpan dengan cara yang berbeda, yang tidak dapat disimpan Fang Yuan dijual langsung ke surga harta karun kuning. Tidak hanya Qi ini, beberapa sumber daya di dalam Gua Surga Laut Qi dan Gua Surga Umum 5 Siang dijual oleh Fang Yuan untuk ditukar dengan sumber daya yang dia butuhkan. Biasanya, dia menukar barang dengan barang, hanya ada sedikit transaksi yang melibatkan batu esensi abadi. Karena Fang Yuan telah naik ke peringkat 8, dia sekarang memiliki esensi abadi leci putih. 1 manik esensi abadi leci putih dalam beberapa hal adalah 100 manik esensi abadi kurma merah, yang merupakan 10.000 manik esensi abadi anggur hijau. Dengan kata lain, 10.000 batu esensi abadi dapat diubah menjadi 1 manik esensi abadi leci putih, tingkat konversinya terlalu buruk. Jadi pada sebagian besar kasus, para dewa Gu tingkat 8 menghasilkan manik-manik saripati abadi mereka sendiri dan menyimpannya. Apertur abadi berdaulat milik Fang Yuan memiliki sumber daya jalur waktu yang melimpah. Ia dapat menghasilkan manik-manik saripati abadi leci putih dengan cepat. Ia tidak memerlukan pengisian ulang eksternal dari batu saripati abadi. Terutama ketika pengisian ulang ini datang dengan biaya yang sangat tinggi dan tidak efisien. Sumber daya kultivasi Fang Yuan sebagian besar diperdagangkan untuk bahan abadi, karena ia akan memurnikan Gu secara massal sekarang. Tepat ketika Fang Yuan sedang fokus memurnikan Gu abadi jalur Qi, Ying Wuxie diam-diam pergi untuk menemukannya. Ia tidak lagi dalam tubuh wanita,
ia telah berubah menjadi tubuh milik seorang abadi Gu dari klan yang perbatasan selatan. Mereka memiliki tanda Dao jalur jiwa yang cocok. Dalam pertempuran, Fang Yuan juga akan menciptakan beberapa tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk digunakannya. Ying Wuxie berkata dengan hati-hati, pemimpin sekte, Anda telah menyempurnakan ketiga Gu abadi dari klan Qi, tetapi Anda kembali dan menyewakannya, itu adalah cara yang baik untuk mengendalikannya. Tetapi mengapa Anda tidak menggunakannya pada Bai Ningbing? Meskipun dia sangat berguna bagi Anda sekarang, itu hanya sementara, pencapaian jalur es dan salju Anda akan meningkat di masa mendatang. Selain itu, Bai Ningbing memiliki jurus pamungkas Bai Xiang, jurus itu sangat kuat dan mengancam. Bahkan jika dia bergabung dengan sekte bayangan dan menjalani perjanjian aliansi, dia dapat dengan mudah menghancurkannya tanpa masalah. Saya mungkin bertindak tidak pantas, tetapi Anda tampaknya terlalu lunak terhadap Bai Ningbing. Fang Yuan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu karena Anda tidak memahaminya. Dia adalah orang yang tidak takut mati. Jika saya mencobanya padanya, dia lebih baik mati daripada menyerah. Meskipun saya memiliki metode untuk mempertahankan sebagian besar Gu abadi miliknya, apa gunanya itu? Kalian sudah melihatnya dalam pertempuran di Sungai Arus Balik. Aku butuh tenaga untuk menahan anggota pengadilan surgawi. Dengan kekuatan kalian saat ini, tidak ada dari kalian yang bisa membantuku dalam hal ini. Bai Ningbing yang memiliki jurus pamungkas Bai Xiang sangat berharga. Dengan identitas dan keadaannya, dia tidak bisa beralih ke pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, dia membutuhkanku untuk menyempurnakan Gu abadi rotasi Yin Yang dan memulihkan tubuh lelakinya. Fang Yuan memiliki pencapaian tingkat kuasi tertinggi jalur penyempurnaan sementara Bai Ningbing tidak percaya diri untuk menyempurnakan Gu abadi sendiri. Kita terlalu tidak berguna. Ying Wuxie menundukkan kepalanya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, aku mengerti maksud kalian yang lain. Aku akan menjaga kalian dan meningkatkan kekuatan tempur kalian. Di masa lalu, Fang Yuan hanya memiliki level kultivasi peringkat 7, dia harus memprioritaskan dirinya sendiri. Namun sekarang, dia berada di peringkat 8, meningkatkan kekuatan tempur Ying Wuxie, Hei Loulan, dan yang lainnya adalah bonus bagi Fang Yuan. Tentu saja, ada alasan lain. Dulu, Fang Yuan tidak punya waktu atau tenaga untuk ini, tetapi sekarang sebagai peringkat 8, meskipun ia lemah terhadap pengadilan surgawi, orang-orang biasa tidak dapat lagi mencari masalah dengannya, mereka bahkan harus menghindarinya. Dan dengan metode Fang Yuan yang kuat dalam menghalangi deduksi, selama ia tidak pergi ke sungai waktu, ia aman. Dalam situasi seperti itu, Fang Yuan dapat dengan tenang memperkuat bawahannya. Ia memiliki firasat kuat bahwa orang-orang ini akan berguna di masa depan. Selain itu, meningkatkan level kultivasi mereka mudah. Ia terutama dapat menggunakan metode jalur waktu untuk mempercepat waktu di celah abadi mereka. Bahkan jika mereka memiliki malapetaka dan kesengsaraan, ia dapat membantu mereka untuk melewatinya. Ying Wuxie memperoleh janji Fang Yuan dan pergi dengan senang hati. Selanjutnya, di waktu luangnya, Fang Yuan memanggil Hei Loulan. Aku akan menunjukkan seseorang kepadamu. Fang Yuan mengeluarkan Gu Immortal Hei Cheng yang ditawan. Hei, Loulan menatap dengan mata terbuka lebar, ia sangat marah, ingin mencabik-cabik Hei Cheng. Meskipun Hei Cheng adalah ayahnya, mereka memiliki kebencian yang mendalam di antara mereka. Hei Loulan tidak bertindak tidak pantas, dia melihat Fang Yuan menyimpan Hei Cheng kembali ke dalam lubang abadi miliknya, dia bernapas dengan kasar dengan mata merah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, jadi Hei Cheng berada di tangan pemimpin sekte sepanjang waktu. Apakah kamu berpikir untuk merekrutnya? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, dibandingkan dengan dia, aku lebih menghormatimu. Selama kamu berkultivasi dengan keras dan mengumpulkan beberapa kontribusi, aku yakin kamu akan dapat membalas dendam suatu hari nanti. Aku mengerti. Hei Loulan menatap Fang Yuan, sekarang, dia telah jauh dikalahkan olehnya, perbedaan ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya di dalam celah abadi yang berdaulat. Penyempurnaanku berada pada titik yang paling krusial. Jangkrik besar itu mengambang di udara, sekitar 5 kaki dari tanah. Permukaan jangkrik itu tidak halus, berbulu dan kasar, sementara juga memiliki tekstur metalik. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, menggunakan jurus pamungkasnya yang telah dipersiapkan sejak lama. Seketika, angin bertiup di sekitar jangkrik,
awan gelap bergemuruh di langit, berkumpul menjadi satu gumpalan dan membuat sekelilingnya redup. Lolong lolong lolong. Di tengah gelombang ratapan hantu dan tanah yang membusuk menjadi warna putih pucat, tangan hantu gelap muncul dari tanah, mereka tebal dan mengancam, mencengkeram jangkrik. Tangan hantu itu mencengkeram jangkrik tetapi itu hanya ilusi, tangan hantu itu bergerak dan mengambil sesuatu dari jangkrik sebelum mengepal dan mundur. Ratusan tangan hantu gelap terus menjulur dari tanah, mencengkeram jangkrik dan mengeluarkan kotoran dari dalamnya. Jangkrik itu hanya produk setengah jadi, tidak stabil dan menjadi lebih kecil saat tangan hantu mencengkeramnya, permukaannya perlahan menjadi lebih halus saat permukaan logam menjadi lebih tajam dan lebih terang. Fang Yuan telah memperhatikan dengan saksama, setelah melihat ini, dia merasa sangat puas. Metode ini adalah ciptaannya yang unik, ia menggunakan token binatang jiwa peringkat 8 sebagai Gu abadi inti. Dalam beberapa kali terakhir aku memurnikan jangkrik musim semi musim gugur, cacat muncul di sini. Bahan-bahannya tidak diproses dengan benar. Dengan melakukan ini sekarang, aku dapat membuang kotorannya, tetapi beberapa cacat akan tertinggal. Angin gelap telah berhenti bertiup, tangan hantu gelap menyusut jumlahnya hingga tidak ada yang tersisa. Awan gelap di langit menjadi lebih tebal dan lebih padat, jangkrik itu sudah setengah dari ukuran aslinya, tubuhnya bersinar dalam cahaya logam, memancarkan perasaan dingin. Fang Yuan mengeluarkan gumpalan api besar dengan tenang. Ini adalah bahan abadi peringkat 8 api lagu Phoenix, warnanya merah dan kuning, dengan 2 lapisan. Lapisan luar berwarna kuning sedangkan bagian dalamnya berwarna merah. Lapisan dalam berbentuk seperti burung Phoenix, terbang ke sana kemari sambil bernyanyi dengan keras, sementara api terus menyala, ia memancarkan melodi yang renyah dan indah. Jalan, gerutu Fang Yuan sambil melemparkan api nyanyian burung Phoenix seukuran baskom ke permukaan jangkrik. Wus! Suara lembut bergema saat api menyebar, mengelilingi seluruh jangkrik dan membakarnya. Pada saat ini, teriakan burung Phoenix bergema di awan. Selanjutnya, suara-suara itu menjadi lembut tetapi api menjadi lebih terang, membakar jangkrik dengan hebat. Fang Yuan menahan napas, menatap jangkrik tanpa mengalihkan pandangan. Jejak ki hantu mulai muncul dari permukaan jangkrik tetapi mereka dihancurkan oleh api. Langkah penyempurnaan Gu, ini sangat sulit. Presisi yang dibutuhkan sangat tinggi dan sulit untuk dikelola. Tetapi Fang Yuan cukup tenang dan sabar, dia menunggu sampai semua ki hantu hancur dan permukaan jangkrik mencair sebelum dia memulai metode berikutnya tanpa panik. Raungan naga bergema, badai salju berbentuk naga besar mendarat di permukaan jangkrik. Api jangkrik menahannya tetapi badai salju naga ini terlalu besar, karena mendapat dukungan Fang Yuan, ia dengan cepat menguasai dan menekan jangkrik di tengahnya. Api lagu Phoenix pada jangkrik sangat keras kepala, hanya menghilang setelah beberapa jam. Sementara itu, badai salju naga berubah menjadi bongkahan es dan menyegel jangkrik. Saat ini, jangkrik telah menyusut hingga seukuran telapak tangan saja. Ketika badai salju berhenti, Fang Yuan dengan hati-hati mengambil jangkrik beku itu, selanjutnya, dia menghembuskan udara hangat saat es mencair, memperlihatkan jangkrik di dalamnya. Jangkrik itu tampak seperti sebuah karya seni, sangat indah. Fang Yuan menjepit jangkrik itu dengan jari-jarinya. Krek-krek, permukaan jangkrik itu mulai retak, selanjutnya, jangkrik musim semi musim gugur peringkat 7 terbangun dan terbang keluar. Tatapan Fang Yuan berkilat gembira. Itu tidak mudah. Setelah begitu banyak kegagalan, akhirnya aku menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur ke peringkat 7. Pada titik ini, Fang Yuan telah memodifikasi hampir semua metode penyempurnaan. Metode pemurnian tangan hantu diciptakan dengan menggabungkan jurus pembunuh tangan hantu pencuri hebat dan token binatang jiwa. Meskipun metode ini memiliki efek yang hebat, ia akan dengan mudah meninggalkan ki hantu. Jadi, Fang Yuan memilih bahan abadi peringkat 8 Phoenix Song Flame untuk menyingkirkan ki hantu dan juga meredam jangkrik itu. Akhirnya, dia menggunakan badai naga yang juga tidak normal. Itu sebenarnya adalah modifikasi dari jurus pembunuh ular piton petir yang tertidur. Jalur penyempurnaan memiliki 4 jurus pembunuh abadi terkuat yang diakui publik untuk menghadapi material abadi. Salah satunya adalah ular piton petir yang tertidur. Fang Yuan memodifikasinya menjadi badai naga, itu lebih cocok untuknya dan lebih baik untuk penyempurnaan jangkrik musim semi musim gugur. Dengan semua alasan ini, kerja kerasnya akhirnya terbayar. Fang Yuan berhasil mendapatkan peringkat 7 jangkrik musim semi musim gugur.
Dengan peringkat 7 jangkrik musim semi musim gugur dan tingkat pencapaian Grandmaster Agung jalur waktu saya benar-benar dapat menggunakan jangkrik musim semi musim gugur sebagai inti untuk menyimpulkan jurus pembunuh abadi dan mencegah masuk ke perangkap pengadilan surgawi. Tatapan Fang Yuan berkedip dengan ketidakpastian. Terakhir kali, ketika dia memasuki sungai waktu, dia disergap oleh pengadilan surgawi karena mereka telah menggunakan metode untuk menipu Spring Autumn Cicada. Saat itu, Spring Autumn Cicada hanya peringkat 6, sekarang peringkat 7 dan jika dia memiliki jurus pembunuh abadi yang relevan, bahkan jika pengadilan surgawi menggunakan metode peringkat 8 untuk menipu Spring Autumn Cicada, mereka tidak akan berhasil dengan mudah. Situasi terbaik adalah menggunakan Spring Autumn Cicada peringkat 7 sebagai inti, bersama dengan Gu musim semi peringkat 8 tambahan, untuk membuat jurus pembunuh abadi peringkat 8. Ketika aku memasuki sungai waktu, aku tidak akan takut dengan jebakan pengadilan surgawi sambil juga memperluas jangkauan pencarianku. Tentu saja, cara yang paling mudah adalah menaikkan Spring Autumn Cicada ke peringkat 8. Tapi itu terlalu sulit. Saat ini, Fang Yuan tidak dapat memurnikan Gu abadi peringkat 8. Di satu sisi, meskipun dia memiliki tingkat pencapaian jalur pemurnian yang sangat tinggi, fondasinya goyah, metode jalur pemurniannya perlu latihan. Di sisi lain, dia kekurangan keuangan. Dulu, leluhur tua Suehu telah menghabiskan semua kekayaannya dan seluruh fondasi Snowy Mountain sebelum ia mampu mencoba dan menyempurnakan Gu abadi peringkat 8 Fortune Rivaling Heaven. Tentu saja, fondasi Fang Yuan sekarang sangat dalam. Belum lagi pertemuannya yang tak terhitung jumlahnya, hanya kekayaannya setelah memeras para ahli perbatasan selatan dan warisan dari 5 siang. Dapat dikatakan bahwa fondasinya menyaingi beberapa kekuatan super sekarang. Ia memiliki banyak Gu abadi, meskipun ia kehilangan rumah Gu abadi yang tidak lengkap, ia masih memiliki lusinan dari mereka yang tersisa. Ia juga memiliki banyak sumber daya kultivasi dari berbagai jenis, ia tidak hanya fokus pada satu jalur. Satu-satunya kekurangannya adalah bawahannya yang lemah. Ketika Hei Loulan dan yang lainnya mencapai peringkat 7, bersama dengan 3 Gu abadi klan Qi yang diperbudak, Fang Yuan akhirnya akan menyamai kekuatan super sejati. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan klan Wu perbatasan selatan atau klan Fang Gurun Barat, ia akan tetap menjadi yang terbaik, melampaui kekuatan super biasa, liga di atas suku Cucudu. Aku bisa memberikan beberapa sumber daya peringkat 6 dan 7 kepada Ying Wu Xie dan yang lainnya. Selain memelihara mereka, selanjutnya aku perlu menyempurnakan Gu abadi. Sebagian besar Gu abadi yang digunakan Fang Yuan secara ekstensif masih berada di peringkat 6. Misalnya, kekuatan diri, menarik gunung, menarik air, kekuatan Qi, mengungkap misteri, keberuntungan kotoran anjing, keberuntungan Qi, inspeksi keberuntungan menghubungkan, keberuntungan waktu. Dan yang terpenting untuk saat ini, lanskap seperti sebelumnya, manusia seperti sebelumnya, dan Gu Xiang. Jika dia menaikkan peringkat ketiga Gu abadi jalur waktu ini, kekuatan pertempuran Fang Yuan dalam hal jalur waktu akan melonjak pesat. Fokusnya saat ini benar-benar pada jalur waktu. Meskipun jalur pedang, jalur jiwa, jalur kebijaksanaan, dan yang lainnya memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan, ketika ia bertarung di sungai waktu, ia akan membutuhkan metode jalur waktu. Sangat disayangkan bahwa Sekte Langya pergi ke surga panjang umur, metode jalur penyempurnaanku masih perlu banyak kerja keras. Jika para dewa Gu berbulu itu dapat membantuku menyempurnakan Gu, aku dapat menghemat banyak waktu dan tenaga. Fang Yuan sangat menyesal akan hal ini. Ia telah memanfaatkan Sekte Langya dengan sangat mudah di masa lalu, sekarang setelah mereka pergi, ia harus bekerja keras dan mengeluarkan banyak tenaga. Meskipun Fang Yuan tidak mempermasalahkan masalah itu, terlalu banyak waktunya yang terbuang, ia tidak lagi sebebas sebelumnya. Dan menyempurnakan Gu memiliki masalah, tingkat keberhasilan. Penyempurnaan untuk menaikkan peringkat Gu abadi memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi pula kemungkinan kegagalannya. Fang Yuan ingin menyempurnakan Gu peringkat 7, itu akan lebih sulit daripada membuat peringkat 6. Begitu dia gagal, Gu abadi peringkat 6 yang asli bahkan mungkin hancur. Dalam hal itu, dia perlu memulai lagi dan menyempurnakan peringkat 6 sebelum mencoba 7 lagi. Jika Gu abadi disempurnakan oleh orang lain selama periode kehancurannya, dia akan benar-benar kehilangan segalanya.